Halaman berapa? Pelajaran 3. Ya, mari on cam yang sudah siap. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, Ta'allamul Arabiyyata fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab, termasuk diantaranya sastra Arab, karena dia adalah ilmu yang akan membantu kalian untuk memahami agama kalian. Oleh karena itu di kesempatan siang hari ini kembali kita lanjutkan salah satu teks sastra Arab di masa jahiliyah, wasiat Dil Isba' Al-Adwani kepada anak laki-lakinya yang bernama Usaid. Silakan on cam ya yang sudah siap terutama laki-lakinya. Nah ini udah Fajar Yasin terus siapa lagi yang laki-laki? Cuma sendirian. Fajar Yasin terus Sapri. Ampun, Ustaz. Anak Imron izin on off cam, Ustaz. Soalnya lagi di jalan, Ustaz. Izin, Ustaz. Iya. Di jalan maksudnya naik apa? Hmm? Coba ditunjukin jalannya kayak apa? Jangan-jangan jalannya jalan depan rumah cuma. Hmm. Iya, yuk Nurul Farah dibaca takdim. Silakan Nurul Farah baca takdim. Oh, ada respon. Dah 2 kali saya panggil. Lulu, Lulu Fatimah. Nah, Ustaz, Silakan baca. Dim. Indama Ahassa itu. ahassa Zawil isba'i Dul, bacanya bukan dawi. Dul isba'i. Zawil isba'il adwani 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 Ayo, balamuti bil mauti bil mauti da'a 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 ibnahu usaidan. usaidan wa nasahahu wa nasahahu Ya. bib'adin nasai Biba'din nasaihi bib'adin nasaihi ihil ki allati allati tuhaqqiqu tuhaqqiqu lahu makanatu makanatan 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 aliyatan
bainan nasi wa taj'aluhu fadilan kariman mahbuban min qaumihi eh, sayyidan Fihim. bima Jangan fihima, beda fihim faqala sama fihima. fihim fihim faqala. Nah, takdim pengantar pada saat ahassa. Ahassa itu merasa. Dzul Isba al-Idwani merasa bil mauti kalau mau mati. Dan beliau kepala suku. Da'a ibnu beliau panggil anaknya namanya Usaid dan beliau nasihati dengan beberapa nasihat. Yang akan tuhakik lahu mewujudkan untuknya kedudukan tinggi di tengah-tengah masyarakat. Yaitu masyarakat kaumnya. Dan akan menjadikannya fadilan manusia yang mulia, kariman yang mulia, dicintai oleh kaumnya. Dan akan jadi sayyidan, jadi pemimpin, akan jadi ketua, fihim, di tengah-tengah kaumnya. Ini adalah nasihat-nasihat supaya dia jadi pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya, oleh masyarakatnya. Bagaimana biasa, teksnya nanti kita baca belakangan, kita baca dulu Qailun Nas. Siapa itu yang menjadi penutur dalam teks wasiat ini? Nah, silahkan Muhammad Sapri. Nah, Ustaz, dibaca ya, Ustaz. Ya, silahkan dibaca. Jangannya Oh, ditonton. Zul Isba'i al Adwaniyi huwa Ursan ibnul Haris waqad urifa Harithi wa Harisi hmm, waqad urifa bizil Isba'i li anna hayyatan nahishat Hasyad isba nahashat Isba'a isba'u Ustaz. ya Isba'a Isba'a rijlihi faqata'at faqata'atha aw li anna lahu asba'an zaidatan min min syu'u syu'ara'i nah su'ara'i min syu'ara'il arabi wa fursaniha Fursan wa hmm. fursaniha al-mashhurini fil Al-Masuri jahiliyyati dah sudah benar Al-Masuri nah kok malah jadi salah Al-Masuri ini al-mashhurina fil jahiliyyati wa min zawil fasahati wal hikmati war ra'yi kana hakama qadiyan fi di zamanihi fi zamanihi asya tawilan wa tuwfiya nahu nahwa nahwa sanatin sani wa isrun qab ha isnatain wa isrun qablal hijriyati qabla al-hijriyati isnataini wa isrin situn wa mi'atin. nah Dzul Isba al-Adwani nama aslinya adalah Hursan ibn Haris. Urifa dikenal dengan panggilan Dzul Isba. Kenapa ada dua versi? Yang pertama karena versi yang pertama ada ular gigit jari salah satu jari kakinya sehingga jari kakinya terpotong. Atau karena Dzul Isba ini punya jari tambahan. Jadi jarinya tidak 5 tapi 6. Penyair Arab dan jago hati orang saya berbicara jelas, wal hikmati penuh dengan kata mutiara, warai ide-idenya tokcer. Beliau ini jadi hakam, hakam itu sama dengan qadhi,
lebih tahun wa qoblal 22 tahun sebelum Hijriah. Nah, kemudian atau 600 miladiyah. Ya. Kemudian kita baca dulu Sarh Mufradat. Nah, baru kemudian kita balik ke teksnya. Kemudian Okti Aulia, Ya di dong Ustaz. silahkan baca. Syarhul Syarhul Mufrad. Syarhul Mufradat. Alin. Fi'lu amrin minal lini. Wa huwa apa ini? Titul khusyunatun. Nanti. Eh, titul khusyunati. Wa makna alin janibika ay amilun nasa Amilin nasa amilin nasa bi rafiqin birifkin. birifqin tawadu' fi'lu amrin minat tawadu'i wa huwa titul kibri ay la tatakabbar 'alan nasi. Kelas Ustaz. Ya alin kholas. Nah, fi'lu amrin dari kata-kata lin. Lin itu kebalikan khusyunah. Khusyunah itu kasar. Untuk tanah, untuk kulit, nah itu kulitnya khusyunah atau kasar atau tanahnya khusyunah. Sehingga alin janibaka itu maknanya amilin nasa, sikapilah masyarakat atau orang lain birifkin dengan lemah lembut. Tawadhu fil amr dari tawadhu. Tawadhu itu diddu kebalikan dari kiber. Ayolah tatakabbar ala nas. Janganlah sombong, meninggi kepada banyak orang. Nah, Nazma Fauzan, Hadir Ustaz. silahkan. Ibsit wajhaka fi'lun amrin minal basti wa huwal maddu ay azharur ridha wasurur. Adhir, adhiri ridho. Azhirir ridha Ustaz. Nah, Azhirir ridha wasurur. Wala tasta'thir nahyun 'anil asarati wa hiya tafdilul insani nafsihi ala ghairihi bi'aql al-ithari wa huwa tafdilu ghairihi ala nafsihi wal maqsud dunihim yusawwiduka nah, fi'lun ulangi wal mudhari'un maksudu, min ulangi wal maksud, sada ulangi wal maksudu. in dunihim ya Ustaz. Hunahum. Nah, ubsut wajahaka. Itu kalau kita terjemahkan letter luck, hamparkan atau ya, hamparkan wajahmu. Fi'il amr dari kata-kata al-basti, namun di sini maknanya adalah al-maddu. Panjangkan. Jangan mengkerut. Lebarkan wajahmu. Yang dimaksudkan melebarkan wajah adalah adhiri ridho. Nampaklah ridho dan senang, wasurur, senang atau bahagia. Walatas ta'thir. Ini larangan athar. Athar itu monopoli. Bahwa tafdulil insan nafsahu. Seorang itu mengutamakan dirinya sendiri daripada orang lain. Itu namanya athara. Biaksi, athara itu kebalikannya adalah ithar. Kalau ithar, tafdilu ghairihi ala nafsihi. Tapi mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Ya, intinya, wal maksudu inti pesannya adalah la takhusu nafsaka. Jangan istimewakan dirimu bisain dengan satu fasilitas atau kesenangan dunahum tanpa rakyatmu. Ya, pemimpin yang baik itu minimal tidak menampakkan.
kalau dia punya hal-hal yang bersifat istimewa yang tidak didapatkan oleh rakyat jelatanya. Rakyat merasa beliau itu rakyat merasa menilai bahasanya ya pemimpinnya itu senasib seperjuangan dengan mereka. Tentu dengan tolak ukur yang berbeda. Itu tidak harus karena apa masyarakatnya rakyatnya jalan kaki nggak punya kendaraan terus ya jalan kaki, tidak harus demikian. Namun pakai kendaraan yang sederhana misalnya. Terus selanjutnya Ahya Nur, silakan Nah, Ahya Ustaz. Nur. Ya. Kan Ustaz tadi dari mana? Sekarang Yusawiduka. Hmm, Sekarang tolong baca yu- Yusawiduka. Yusawiduka fi'lun mudhari'un min sada bima'na sara sayyidan. Eh, Ya. Mawaddataka, mawad mawaddataka muhabbataka. mahabbataka, mahabbah. Mahabbataka. Mana tuh? Ismah, Ismah bimalik fi'lun amrin min samaha bisyai, bisyai'i bisyai idza a'tahu ghayrahu binafsin radiyah. nah, yusawiduka menjadikanmu sebagai sayyid. Fi'il mudhari' dari kata-kata sada yasudu, artinya sara sayyidan menjadi pimpinan. Mawaddah sama dengan mahabbah, cinta. Ismah bimalika. Ya, ya murahlah hatilah dengan hartamu. Fi'il amr dari kata-kata sama habis syai' artinya memberi kepada orang lain dengan jiwa yang gembira dan bahagia, dengan jiwa yang ridha. Kemudian Aziz jarotaka kharisatun, silahkan. Silakan kharisatun. Nah, Ustaz. Silahkan. A'jiz jarika. Fi'lun amrin minat ta'ziz bimakna at-taqwiyah. Qawi jarik wansur wa min dalika qaulullahu ta'ala fa'azzazna bithalithin ay faqawwina Faqawwaina. oh faqawwina A'in. oh ya tat a'in fi'lun amrin min a'ana bimakna sa'adah sun wasika ifat wajhaka mas'alatu su'alu wa talabul ita. Lagi Ustaz. Lagi nggak apa-apa. Eh su Sudah. su'daduka majduka wa uluwu sya'nika. Nah, Aziz jaroka. Ini fi'il amr dari ta'ziz. Ta'ziz di sini artinya takwiyah, penguatan. Artinya qawi jaroka, kuatkan tetanggamu dan tolonglah dia. Contoh aziz yang artinya menguatkan firman Allah Ta'ala fa'azazna bitalisin. Kami kuatkan dengan Rasul yang ketiga. Hai faqawaina. A'in fi'il amr dari a'ana yu'inu artinya sa'idhu, bantu dia. Sun wajahaka artinya ihfad wajahaka, jaga wajahmu. Al-mas'alah itu artinya as-su'alu, permintaan, bertolabul atok dan meminta pemberian, ngemis gitu. Al-mas'alah. Su'dad itu kepemimpinan. Majduka kemuliaanmu, wa uluwu sya'nika tingginya kedudukanmu.
Nah, setelah kita baca mufradat, baru kita balik baca teksnya. Ya, bismillah. Ya, Atika Rahmah, Anas. Ustaz. Oh, Anas. An-nasu alin janibaka liqaumika yuhibbuka wa tawadhu' lahum yarfa'uka wa basut lahum wajhaka yuti'uka wa la tasta'thir 'alaihim bisyai'in yusawwiduka wa akrim sigharahum kama tukrimu kibarahum yukrimka kibaruhum wa yakburu 'ala mawaddatika sigharuhum wasmah bimalika wa a'ziz jaraka wa a'in manista'an nabika wa akrim dhaifaka wa sun wajhaka an mas'alati ahadin syai'an fabidzalika yatimmu su'daduka. Ini nasihat-nasihat penting untuk orang yang supaya jadi orang besar. Contohnya jadi kepala suku. Nah, gimana nasihat atau kriteria kepala suku yang baik untuk di masa jahiliyah? Ya, alin janibaka, ya bersikaplah lembut kepada kaummu. Yuhibbuka, niscaya mereka akan mencintaimu. Karena orang yang kasar tentu tidak akan disukai oleh normalnya orang. Wa tawaddu' lahum yarfa'uka. Ya, rendah hatilah, jadilah orang yang low profil, niscaya mereka akan meninggikanmu. Jangan malah jadi sombong karena mentang-mentang jadi kepala suku. Hamparkan wajahmu artinya berwajahlah yang ceria, jangan ya mudah tersenyum, jangan pelit untuk tersenyum, niscaya mereka akan taat kepadamu. Ketika jadi pimpinan dan kepala suku, jangan monopoli untuk kepentingan pribadi. Walatas ta'athir alaihim, jangan mengutamakan diri sendiri alahim daripada rakyat. Bisain dengan sesuatu. Nanti yusawiduka, mereka akan menjadikanmu sebagai pemimpin, bukan hanya pimpinan. Jadi ada yang namanya pemimpin, ada yang namanya pimpinan. Mas Yasin, apa beda pemimpin sama pimpinan? Bedanya pemimpin sama pimpinan, Zat. Iya, apa bedanya? Pemimpin satu orang nggak sih, Ustaz? Pemimpin satu orang, kepimpinan? Pimpinan itu kayak di suatu tempat dikasih pimpinan masing-masing di bawah naungan pemimpin. Ada, ya terima kasih yang sudah urun rembuk. Silahkan yang lain, ada yang mau berpendapat? Apa beda pemimpin dan pimpinan? Pemimpin itu kayak leader, kalau pimpinan bos. Sip, apa itu bedanya? Bisa lebih dijelaskan? Kalau pemimpin benar-benar bisa memimpin, kalau pimpinan cuma sekedar kayak nyuruh-nyuruh gitu. Jadi petinggi. Ya, betul. Ya, pimpinan itu status. Eh, Pimpinan itu status. Dia statusnya kepala sekolah. Dia statusnya kepala pesantren. Dia statusnya
kabak kurikulum kalau di dunia pendidikan. Dia statusnya wali kelas. Itu. Dia cuma status. Boleh jadi seorang pimpinan itu plus dia menjadi pemimpin, namun ada juga yang tidak jadi pemimpin. Mm-mm. Karena kepemimpinan itu kata kuncinya adalah mempengaruhi. Itu. Boleh jadi ada seorang itu dia menjadi bupati, dia pemimpin. Tapi ternyata dalam proyek-proyek besar dia ternyata konsultasi sama dukun misalnya. Oh ya, maka sebenarnya hakikatnya yang ngatur kabupaten itu dukun. Atau kalau dia agamis, ternyata kalau ada proyek-proyek besar, bupati ini konsultasi sama kiainya. Maka kiainya itu rakyat biasa, tapi dia menjadi pemimpin, meskipun bukan pimpinan. Karena dialah yang punya pengaruh. Gitu. Kalau orang itu berstatus punya anak buah dan dia bisa mempengaruhi anak buahnya, maka dia adalah pemimpin. Sekaligus dia pimpinan. Ada orang yang tidak berstatus sebagai pemimpin, namun pimpinan itu bolak-balik tanya, minta saran kepada dia. Ini menurut kamu cocok enggak? Ini menurut kamu bagus tidak? Gitu. Ide ini gimana menurut kamu? Ah, itu dia yang jadi pimpinan dia. Dia menjadi pemimpin meskipun bukan pimpinan. Nah, wala tastaktir alaihim, jangan monopoli alaihim untuk kepentingan diri dan pribadi serta keluarga dengan sesuatu tanpa berbagi dengan rakyat. Niscaya mereka akan menjadikanmu sebagai pemimpin yang berpengaruh. Bukan hanya sekedar jadi pimpinan. Ya, muliakan yang generasi muda sebagaimana engkau memuliakan generasi tua dan dewasa. Niscaya yang tua akan memuliakan dan menghormatimu. Wa yakbur ala mawadatika siroruhu. Kemudian yang masih kecil itu akan tumbuh besar mencintaimu. Akan dihormati oleh yang tua dan dicintai oleh yang muda-muda. Wasmah lapanglah dengan hartamu. Jadi kalau mau jadi pimpinan itu tidak pelit. Eh, Orang tidak layak jadi pemimpin dan pimpinan kalau dia pelit. Oleh karena itu Nabi itu pernah mencopot seorang kepala suku karena dia pelit. Gitu. Maka pemimpin itu harus mau berbagi. Dia tidak bisa jadi pemimpin kalau dia pelit semuanya hanya untuk dirinya. Aziz jaroka, kuatkan tetanggamu, berilah tolong orang yang minta tolong padamu, muliakanlah tamu, jagalah wajahmu. Jangan ngemis minta-minta kepada siapapun, syai'an apapun. Nah, ini nanti akan jadi pemimpin yang berpengaruh. Karena dia tidak membutuhkan rakyatnya dan rakyatnya membutuhkan dirinya. Dibuktikan dengan dia tidak pernah ngemis-ngemis minta apapun kepada rakyatnya. Dalam konteks keindonesiaan ya tidaklah layak untuk jadi presiden Indonesia kecuali orang yang kaya raya atau super kaya raya. Kalau dia tidak kaya raya, hanya jadi presiden itu perlu donasi banyak pihak, ya maka dia pemimpin yang tidak bisa merdeka. Dia tersandera banyak kepentingan. Nah, maka lanjutnya beliau katakan, bidzalika dengan hal itu engkau tidak pernah minta apapun donasi dukungan finansial kepada para pengusaha yatimu su'daduka maka sempurnalah statusmu sebagai seorang pemimpin. Pemimpin yang sempurna itu tadi dermawan kepada rakyatnya dan tidak pernah minta dan ngemis-ngemis kepada mereka.
Itu nanti akan jadi pemimpin yang berpengaruh bukan asal sekedar berstatus sebagai pimpinan, namun jadi pemimpin. Itu teksnya. Kemudian kita lihat sarah atau penjelasannya Siti Saidah. Siti Saidah. Nah, Ustaz. Yusi Dzul Isba'i ibnahu an yu'amila qaumahu birifkin liyuhibbuhu liyuhibbuhu wa yarghabu fit ta'amili ma'ahu. Kita amuli, itu salah cetak itu. Nanti amili, tapi tak amuli. Fit ta'amuli ma'ahu. Wa alla yatakabbaru alaihim liyahtarimuhu wa yuqaddiruhu wa yaj'alu lahu fi nufusihim makanan rafi'an. Nah, cukup sampai situ. Dzul Isba berwasiat kepada anaknya, calon kepala suku pengganti sang ayah, hendaklah bersikap dengan kaumnya, masyarakatnya dengan lembut, supaya masyarakatnya mencintainya dan semangat untuk berinteraksi dengannya. Jangan sombong dengan bawahan dan rakyat, supaya rakyat menghormati dan menghargai. Dan menjadikan bagi pimpinan itu dalam hati mereka punya tempat dan kedudukan yang istimewa di hati mereka. Lantas, selanjutnya Najwa. Na'am Ustaz. Asyarhu yusi Sudah, Dzul Yusi Isba sudah. Baris ketiga, wa an yudhira lahum. wa an yudhira lahum ar-ridha was surura hina yalqahum yuti'ahu fi ma yatlubuhu minhum wa alla yahussa nafsahu bi syai'in dunahum hatta la yaqidu alaihi wa yanfiru minhu wa yush'irahum bi annahu misluhum wa wahidun minhum Lita'zuma. lita'zuma makanatuhu fi nufusihim wa yusbihu sayyidan fihim wa Nah, yusbah wala yakhussahum wa an yudhira, nampak kalah kepada rakyat aridha, senang, gembira ya ketika ketemu dengan rakyat. Jangan ketika di area publik malah yang dipertontonkan marah-marah dan mencaci maki. Namun nampak kalah ridho dan kesenangan dan bahagia. Supaya mereka mentaatimu dalam apa yang kau minta dari mereka. Jangan khususkan dirimu satu hal dunahum tanpa rakyatmu. Sehingga kalau pemimpin itu suka monopoli untuk dirinya dan kroninya, maka apa yang terjadi? Ya gitu alaihi. Rakyat akan dendam kepada pemimpinnya, pada pimpinannya. Wayanfiru, dan lari menjauh, yaitu tidak senang dengan pimpinannya. Dan tidaklah ya wa ayyushirahum, dia tunjukkan kepada rakyat bahwasanya dia adalah semisal rakyat dan salah satu dari mereka, supaya semakin agung kedudukannya di hati rakyat. Dan jadilah dia menjadi betul-betul bukan hanya pemimpin, namun bukan hanya pimpinan, namun pemimpin fihim, di tengah-tengah rakyatnya. Selanjutnya Berlian. Ustaz. Wa anyan surajarahu wa yukawiyahu idha taja Mana? ilaihi Wa alaihi. wa yukawiyahu idha taja Baru ilaihi sampai wa alaihi ayah tarima. wa alaihi an yahtarima sogirahum kama yahtarimu kabirahum fayadillu kabiruhum ala ihtiramihi wa yakburu sogiruhum ala hubbihi wa mawaddatihi
wa nasahahu an yakuna kariman bimalihi yunfiku minhu binafsin radiyatin 'alal fakiri wal muhtaji. Hasbuk. Wa alaihi, dan jadi kewajiban seorang pemimpin ayah tarima hormat dengan yang muda sebagaimana hormat dengan yang tua. Fayadhillu, jadilah yang tua menghormati dia sang pemimpin. Wa yakburu saghiruhum, dan yang muda-muda itu menjadi tumbuh besar dalam keadaan mencintai pemimpinnya dan mawaddah sama dan murni cinta kepada pemimpinnya. Kemudian sang ayah menasihatinya supaya menjadi orang yang dermawan dengan hartanya. Karena seorang pemimpin harus orang yang dermawan. Tidak ada pemimpin tanpa kedermawanan. Kalau seandainya ada semuanya pakai tangan besi, bukan pakai kedermawanan, ya cepat akan digulingkan oleh banyak pihak. Hendaklah dia berinfak dengan hartanya dengan jiwa yang senang, dia berikan kepada fakir, wal muhtaj, dan orang yang membutuhkan. Nah, Sofi Aulia Nisa. Halo Sofi. Dan atau Alia Saputri. Nama Ustaz. Wa an yansura jarahu wa Wayakawiyah. yuqawwiyahu idza ihtaja ilaihi wa an yusa'ida kulla min yatlubu minhul musa'adata wa alla yata'akhkhara an ikrami dhayfihi wa an yahfidha wajhahu fala yatlubu min ahadin syai'an. Ya, dari situ dulu. Sebentar ya, saya tak. Ya, kita lanjut. Fayansur, hendaklah dia bela jarahu, tetangganya, dia kuatkan jika tetangganya membutuhkannya. Hendaklah dia bantu kulaman yatlubu minhumul sa'adata, semua orang yang meminta bantuan kepadanya. Tentu ya sesuai dengan kemampuan. Dan hendaklah dia jangan terlambat untuk menghormati tamu. Hendaklah dia jaga wajahnya, ya dia jaga rasa malunya dengan tidak menjadi orang hina gara-gara meminta-minta. Oleh karena itu dia tidak meminta apapun syai'an min ahadin kepada siapapun. Itu cara supaya dia terjaga. Supaya dia tidak hina karena meminta-minta itu satu hal yang menghinakan. Orang yang meminta-minta dia adalah orang yang tidak punya rasa malu di wajahnya. Kemudian Zahra. Nah, Ustaz. Ya, fahadihi. Fahazihi hiya akhlaqul karimatu wasifatu al-fadiluhu Al-fadilatu itu kurang titik itu. Al-fadilatu. Al-fadilatu allati ya'tazu biha al-arab. Nah, betul. Yahtazu bihal arabu. Yahtazu bihal arabu. Wa tuhaqqiqu li sahibiha makanatan azimatan fi qaumihi taj'aluhu jadiran bisiyadati alaihim. Nah.
Kemudian inilah akhlak-akhlak mulia dan sifat-sifat unggul yang allati ya'tazu bil Arab, yang orang Arab itu merasa bangga jika memilikinya. Dan sifat-sifat ini jika ada pada seorang itu akan mewujudkan pada pemilik sifat ini kedudukan mulia di tengah-tengah masyarakatnya. Ya, suka menolong, kemudian tidak pernah ngemis. Namun meskipun pemimpin atau orang kaya, dia tetap ya, rendah hati, dekat dengan orang miskin, bisa makan di semua tempat gitu. Itu akan mewujudkan bagi orangnya kedudukan yang agung di hati masyarakatnya. Yang kedudukan ini akan menjadikannya taja'alu, taknya kembali kepada kedudukan, akan menjadikannya jadiron layak bisya dati alihin, untuk menjadi pemimpin untuk rakyatnya, bukan hanya pimpinan namun betul-betul jadi pemimpin, bukan bos tapi leader kalau bahasa lainnya, atau ya mirip-mirip dengan hal itu. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari nasihat seorang kepala suku senior kepada calon kepala suku? Ya kan kita jumpai kesimpulannya dengan al-afkar wal khosais, ide dan kekhasan teks sastra. Nabila Salsabila belum baca ya sepertinya. Silakan. Belum Ustaz. Dari Al-Ifkaru ya Ustaz. Jangan al-ifkar, al-afkaru. Al-Ifkaru wal Khasaiso Khosaisu. wal Khasaisu. Al-awwal jaudatul afkari faqad ishtamal faqad faqad ishtamalat kullu jumlatin ala fikrat Fikratin. ala fikratin Tuhakkiku. tahqiqu li sahibiha al khaira wal makanatal rafi fi qaumihi katawadu'i wal karami wal masa'adati Musa. Musa. masa'adati. Nah, yang pertama jaudatul afkari, ide yang bagus. Ya, Faqadista malat kulu jumlatin, setiap kalimat itu memuat ala fikratin satu ide. Tuhakik yang akan mewujudkan lisahibiha bagi pemiliknya al khair kebaikan dan kedudukan tinggi di tengah-tengah masyarakat. Ini sifat atau karakter pemimpin sejati. Tawadu, ya, al-karam dermawan, wal musa'adah dan juga membantu dan menolong orang lain. Ini dibutuhkan oleh semua pemimpin sejati, baik dia pemimpin di level yang paling rendah sekalipun. Ada Pak RT atau dia pimpinan di satu proyek, pimpinan perusahaan, dia lurah, camat, bupati, gubernur, semuanya kalau mau jadi pemimpin sejati harus punya sifat-sifat ini. Tawadu, dermawan, dan suka membantu. Nah, lanjutnya ini Wison. Nah, Ustaz. Ya. الثاني التنويع في أساليب Di asalibi أساليب النصح بين الأمر amri بين الأمر tarotan تارة والنهي تارة أخرى الجانب
ولا تستأثر عليهم. Nah, at-tanwi variatif fi asali bin nusi dalam model atau gaya bahasa memberi nasihat. Satu hal yang penting itu adalah variatif dalam berbahasa. Dalam semua hal, dalam memberi nasihat, dalam merespon, ya tidak hanya naam gitu. Kadang mungkin kadang bisa oke, bisa bagus, cakep gitu. Jangan hanya kaku gitu. Tapi sastra mengajari kita untuk jadi orang yang variatif. Ketika memuji, misalnya itu ya variatif. Memuji anak misalnya ya ada kadang keren, kadang sip, kadang ngasih jempol, kadang apa cakep, ganteng gitu. Itu semestinya orang yang pintar berbahasa sudah belajar sastra ya mestinya ada tanwe dalam asalib, dalam uslub. Ketika mau menunjukkan uslub kagum, uslub pujian, uslub respon positif itu variatif. Di sini misalnya uslub gaya bahasa dalam memberi saran. Maka terkadang menggunakan bentuk perintah, terkadang menggunakan bentuk larangan. Jangan perintah terus atau jangan dilarang terus. Jangan. Halin janibakak dan kadang wala tastakfir alaihim. Nah, kemudian Siti Teguh. نعم أستاذ. الثالث استعمال بعد السور Suari itu والتحريف. macamnya. سوري. Ba'di suari. استعمال بعد السور والتشبيهات كما في قوله ابسط لهم وجهك فهو لا يريد بسط الوجه بمعنى مده وإنما يريد أن يظهر عند لقائهم الفرح والسرور. Nah, istimalu menggunakan beberapa aswar, penggambaran dan penyerupaan. Ya, pakai metafor. Ya, sebagaimana panjangkan wajahmu. Maka beliau adalah menginginkan memanjangkan wajah secara fisik. Namun wajah yang ceria, berseri-seri itu seakan-akan melebar. Innama hanyalah yuridu yang beliau inginkan adalah an yudhir menampakkan saat berjumpa dengan rakyatnya bawahannya al-farah gembira wa surur dan rasa senang. Nah ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, Azkiyah. Kisarul jama, kisarul Jumali. jumali, kisarul jumali, watusa, watusawiha. Nah, wa tasawiha. Terus Ittifaqu jumalil wasiyati fil harfil akhiri minha wa huwa ma yusamma bis Sajai. saj'i. Nah, kisarul jumali kalau gaya bahasa orang Arab Jahiliyah itu senangnya kisarul jumal. Kalimat yang pendek-pendek. Watasawiha dan suku katanya kurang lebih sama. Antara kalimat satu sama kalimat dua, suku katanya itu ya jumlahnya 11-12. Ya, kalau dalam bahasa kita ada tuntutan supaya suku katanya itu kurang lebih sama itu dalam dunia pantun. Kemudian yang kelima, ittifaku kesamaan kalimat-kalimat wasiat pada huruf terakhirnya. Ya, ini kalau dalam bahasa Arab, dalam ilmu balaghah namanya saja. Wa ma yusama bisaja'an. Nah, kemudian terakhir, Eka.
Silahkan Eka. Lestari. التاسع الدعوة إلى التمسك بالأخلاق Kok tasik ya? 6 kok tasik? Tasik itu 9. Yang benar apa? Ini benar apa? Halo? Afwan terdengar tidak Ustaz? Ya, tadi kan bacanya atasik. Ini 6. 6 itu bukan atasik. Tolong diulangi. As-sadis ad'u ila tamassuki bil akhlaqi wal 'adatil karim ikramid dhifi wa nusratil jari wa ghairi dzalika. Nah, kemudian yang kandungan yang ke-6 dari wasiat yang kita baca adalah ajaan, terutama ditujukan kepada calon pemimpin. Ya, at-tamasuk bil akhlak, agar at-tamasuk memiliki akhlak dan kebiasaan-kebiasaan yang positif dan bagus. Semacam menghormati tamu, kemudian membela tetangga, wa ghairi dzalika dan yang lainnya. Nusrah itu bukan sekedar menolong yang fisik, angkat-angkat gitu. Kalau nolong fisik, angkat-angkat beban, itu namanya musaadah. Kalau nusrah itu membela. Tetangganya dicaci maki, misalnya. Kita tahu tetangga kita orang baik, ya kita bela. Atau tetangganya jadi korban kezaliman, pemukulan, atau yang lainnya, dan kita mampu untuk memberikan pembelaan, maka semestinya melakukan pembelaan. Itu karakter orang-orang besar, ya. Nah, itu isi kandungan. Jadi yang kita pelajari di pertemuan atau dars yang kedua ini adalah wasiat. Kalau wasiat itu di antara teks sastra Arab, tepatnya teks sastra dalam bentuk prosa bukan puisi. Yang dalam hal ini wasiat seorang kepala suku yang tidak meninggal dunia berwasiat kepada calon penggantinya, yang itu kebetulan sama dengan anaknya sendiri. Maka kalimatnya pendek-pendek namun syarat makna dan pesan, ya. Ini bukan hanya bermanfaat untuk di masa silam, di masa sekarang untuk calon pemimpin, itu juga perlu mentelaah dan mentelaah dan memasukkan ke dalam hati sedalam-dalamnya pesan-pesan yang terkandung dalam wasiat ini. Demikian yang kita pelajari, ya. Belum kita akhiri, kita absen dulu. Lulu Fatimah, Lulu Fatimah, Hadirah. A- Alicia Putri, Hadir Ustaz. Lestari, Hadirah. Okti Aulia,
Hadirah Ustadz. Nabila, Hadirah Ustadz. Abidah, Hadirah Ustadz. Rifar, Aska, Hadir Ustaz. ini laki perempuan. Ya Ustaz. Laki-laki atau perempuan? Lagi-lagi Ustaz. Tadi Oh. izin Ustaz, nggak bisa on cam, sinyalnya naik turun. Ya, Berlian, Hadirah Ustadz. Kharisatun, Hadirah Ustadz. Atika, Hadirah Ustadz. Eka Lutfia, Hadirah Ustadz. Siti Saidah, Hadirah Ustadz. Nuraini, Nurain, sekali lagi Nurain, Naam Ustadz, hadirah Ustadz. Azkia, Hadirah Ustadz. Ahya, Hadirah Ustadz. Sapri, Muhammad Sapri, Hadir Ustaz. Fajar Yasin, Hadir Ustaz. Sofi, Hadirah Ustadz. An-Nazma, Hadir Ustaz. Siti Teguh, Hadirah Ustadz. Najwa, Hadirah Ustadz. Nurul Farah, Hadirah Ustadz. kayaknya saya panggil nggak ngerespon tadi Nurul Farah tadi. Apa Ustadz lagi ke belakang tadi Ustadz? Imran Waila, Hadir Ustaz. ya Khonsa, Hadirah. Zahra, Hadirah. ya ada yang belum dipanggil? Sudah semua ya. Demikian belajar kita ada kesempatan siang hari ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tari dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya,